المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الصحابة وأتباعه. إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب إن شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Kita lanjutkan muzakarah kita. Insyaallah malam ini kita masih membahas kelanjutan bahasan kita beberapa minggu yang lalu, yaitu mengenai rukun salat. Malam ini kita akan bahas rukun salat selanjutnya, yaitu yang ke as-sadisu asyara, yang ke-16. At-taslimatul ula, yaitu membaca salam yang pertama. Jadi bagian rukun salat yang harus kita ketahui, yang merupakan sesuatu yang wajib kita kerjakan ketika salat. Jika tidak kita kerjakan, maka tidak akan sah salat kita. Apa itu? Yaitu membaca atau mengucapkan salam yang pertama. Itu salam ketika menghadapkan muka kita ke arah kanan. Assalamualaikum. Nah, itu sambil menengokkan muka kita hadap kanan sambil mengucapkan assalamualaikum, maka itu hukumnya rukun. Maka jika kita tidak mengerjakannya dengan sengaja ataupun lupa, maka batal salat kita. Karena rukun, bukan sunnah. Kalau sunnah dan kita kerjakan, kurang pahalanya, tapi enggak batal salat kita. Tapi kalau rukun tidak kita kerjakan, maka tidak sah salat kita. Paham ya? Beda dengan salam yang ke kiri, yang kedua. Kalau yang kedua ini hukum sunnah. Sunnah. Makanya kalau ada orang yang kita tengok assalamualaikum warahmatullahi, terus dia salam juga sah. Nah, misalnya ada orang itu kadang assalamualaikum warahmatullahi, langsung zikir, dia salam jawab kanan, sah sembahyang. Karena yang fardu, yang rukun itu adalah yang ke kanan itu. Adapun yang ke kiri itu sunnah. Tetapi sangat ditekankan, walaupun sunnah, yang ke kiri itu, yang kedua kali itu untuk kita kerjakan. Jangan sampai karena sunnah terus enggak kita kerjakan yang kiri, enggak, tetap kita kerjakan. Paham ya? Wa yajibu iqa'us salami halal qu'udi, dan wajib mengucapkan salam yang pertama itu, yaitu salam ke kanan itu, halal qu'udi, di saat duduk tasyahud akhir. Kalau salatnya zuhur berarti yang keempat rakaat itu. Kalau salatnya maghrib berarti yang ketiga rakaat. Kalau salatnya subuh berarti yang kedua rakaat. Jadi kapan? Ketika kita duduk tasyahud akhir, selepas kita baca tahiyat, kemudian sholawat kepada Nabi, keluarga Nabi, kemudian juga baca syarat Ibrahim itu, sampai kita mengucapkan fil alamin innaka hamidum majid. Nah, di saat itulah kita ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ke arah kanan. Nah, di sanalah kita membacanya. Paham ya? Bukan kita pas berdiri atau ruku, enggak, tapi pas kita duduk tasyahud akhir. Kemudian wa aqalluhu assalamualaikum, paling sedikitnya ucapan salam itu assalamualaikum. Jadi assalamualaikum itu paling sedikitnya, assalamualaikum. Paham? Wa akmaluhu, dan yang paling sedikit tadi assalamualaikum marratan wahidah, satu kali. Yang paling sedikitnya itu
Marratan wahidah, satu kali ke arah kanan itu paling sedikitnya assalamualaikum. Walaupun ke arah kiri nggak kita buat, dan apa-apa, tidak sah, tidak batal salat kita, cuman nggak sempurna. Paham ya? Kemudian wa akmaluhu, dan yang paling sempurna salam itu assalamualaikum warahmatullah, yaitu assalamualaikum warahmatullah tambah warahmatullah, itu yang paling sempurna. Paham ya? Sumpama kita baca tasyahud akhir fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, cukup. Kalau kita tambah sempurna assalamualaikum, enggak, yang paling sedikitnya assalamualaikum warahmatullah, ini paling sempurna. Tapi kalau kita meringkas assalamualaikum, paham ya? Cukup sudah itu. Kalau kita enggak tambahkan warahmatullah. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah. Dan yang paling sempurna salam itu apa? Yaitu menyempurnakannya dengan menambah warahmatullah. Tidak usah ditambah wa barakatuh, tidak usah. Cukup paling sempurna itu sampai warahmatullah. Marrataini, dua kali, yaminan wa shimalan, ke arah kiri dan ke kanan. Paham ya? Tadi yang paling sedikit itu satu kali ke arah kanan, assalamualaikum. Dah cukup itu. Sumpama kita cepat-cepat kepepet atau apa, assalamualaikum, sudah selesai. Kalau enggak mau ke kanan ya enggak apa-apa, karena sunnah. Tapi kalau mau sempurna, ya kita ucap assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu sempurna dengan tanpa menambah wa barakatuh. Wala yundabu, ini syarahnya disebutkan wala yundabu huna wa barakatuhu alal mu'tamad, dan tidak disunnahkan menambah dengan tambahan wa barakatuh. Jadi tidak perlu kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena barakatuh itu tidak usah, enggak sunnah itu, paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak sunnah. Wa barakatuh enggak sunnah, cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tidak usah ditambah wa barakatuh karena enggak sunnah. Wala yundabu huna wa barakatuhu alal mu'tamad. Menurut kaul mu'tamad tidak disunnahkan menambah wa barakatuh, cukup sampai warahmatullah. Nah, sampai sini aja disebutkan di kitab ini mengenai. Nah, kita akan kaji tambah-tambahannya karena masih banyak pembahasan mengenai salam yang perlu kita ketahui. Kalau yang di kitab ini kan ya disebutkan bahwa salam yang pertama itu rukun, kemudian dibaca ketika duduk tasyahud akhir selepas fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian paling sempurna itu satu kali hanya mengucapkan assalamualaikum tanpa menambah warahmatullah. Tapi kalau mau sempurna assalamualaikum warahmatullah kiri, assalamualaikum warahmatullah kanan tanpa menambah wa barakatuh. Paham ya? Nah, ini untuk penyempurnanya perlu kita ketahui. Jadi ada hal-hal juga yang perlu kita ketahui supaya benar bacaan salam kita ini. Nah, yang pertama apa? Harus kita ketahui bahwa salam yang pertama ke arah kanan itu fardu rukun, yang kedudukannya rukunnya itu rukun qauli, yang berbangsa ucapan. Jadi mesti kita ucapkan, talafuzkan, minimal ada gerakan di mulut kita, kemudian ada suara minim-minimnya didengar telinga kita. Jadi gimana assalamualaikum warahmatullah, cukup didengar telinga kita. Tidak bisa kita, tidak sah deh. Udah makan dia baca salam, wah liate, tidak sah. Karena dia rukun qauli, kan rukun qauli itu ada 5. Takbiratul ihram pertama, Allahu akbar yang pertama itu tuh rukun qauli, mesti kita ucapkan dia, minimal didengar telinga kita. Kemudian apa? Baca Fatihah. Kemudian apa? Baca tasyahud, at-tahiyat yang terakhir, kemudian baca salawat kepada Nabi, kemudian salam. Nah, ini mesti diucapkan. Tidak bisa di dalam hati. Ada orang masuk ke dalam shop, tidak ada bilang Allahu akbar, tidak sah sama. Karena rukun qauli itu harus diucapkan, harus ditalafuzkan. Fatihah juga begitu. Tidak bisa orang sudah baca Fatihah, wah lembe le ate dan nasah. Sama juga dengan salam. Salam itu mesti kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Paham ya? Karena dia statusnya rukun qauli, rukun yang berbangsa ucapan. Kalau kita jadi imam, ya mesti kita keraskan sampai kedengaran kepada makmum kita. Tapi kalau kita jadi makmum, ya jangan terlalu keras, ukuran didengar oleh telinga kita. Paham ya? Itu harus kita ketahui pertama, bahwa salam adalah rukun qauli, rukun solat yang berbangsa qauli, yang mesti harus terucapkan, harus ada gerakan dalam mulut kita, lisan kita, kemudian paling minim didengar oleh telinga kita sendiri. Kemudian yang harus kita perlu ketahui dalam salam ini apa? Cara membacanya harus benar. Harus benar cara bacanya, nggak boleh terkurang hurufnya, nggak boleh terubah hurufnya, sehingga nanti ya nggak sah, jadi nggak sah atau salah bacaan salamnya, ya salah juga jadi sholatnya nanti. Sebagaimana kita fasih membaca Fatihah, fasih ketika takbir, fasih ketika membaca tahiyat, fasih ketika membaca sholawat, juga fasih ketika membaca salam. Assalamualaikum, ada alif lamnya, assalamualaikum. Tadi bukan salam, salam kan? Assalamualaikum, paling sedikit itu. Jangan assalam. Komnya tidak ada, harus diucapkan itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau kita yang mau yang pendek, kalau yang panjang assalamualaikum warahmatullahi. Ada alif lamnya. Gimana Ustaz kalau nggak pakai alif lam? Kita pakai salamun alaikum bisa, walaupun maknanya mungkin sama, salamun alaikum, tapi tidak diperbolehkan. Maka mesti harus pakai yang warid daripada Nabi, yaitu memakai alif lam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan sampai dihilangkan, jangan sampai baca alif lamnya, salam, salam. Bisa bang. Paling sedikitnya itu assalamualaikum, boleh kita salam. Salam itu berarti tidak tahu doanya itu kemana. Jadi salam kita itu assalamu, selamat, kom itu untuk siapa? Untuk siapa saja yang ada di sebelah kiri kita. Bukan hanya untuk yang duduk, tapi untuk siapa saja, baik bangsa manusia, bangsa jin, bangsa apa saja, maka disebutkan dalam syarahnya ini. Wa yanwi assalamu ala man atas orang iltafatahu ilaihi minal malaikati wal mu'minin insi wal jin ila munqati'id dunya, munqati'id dunya. Jadi kita salam itu, assalamualaikum itu kita niatkan salam itu untuk apa? Untuk siapa saja di sebelah kanan kita, baik dari bangsa malaikat, bangsa orang-orang mukmin, baik dari kalangan jin ataupun manusia ataupun semua makhluk sampai penjuru bumi sana. Maka ketika kita baca salam kok ke siapa, kita keselamatan ke siapa? Tapi kalau kita assalamualaikum, maka niat dalam hati kita doakan selamat kepada kom itu ke siapa saja, baik teman kita sebelah kanan atau bangsa malaikatnya, bangsa jinnya, bangsa manusia, binatang, semua sampai penjuru dunia sana bagian kanan kita. Begitu juga bagian arah kiri itu kita niatkan supaya ya pahalanya semakin besar. Semakin banyak kita niatkan, ya pahalanya semakin besar. Paham ya? Itu kita niatkan. Jadi nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh dirubah-rubah. Harus dibenarkan cara bacanya, assalamualaikum. Betul-betul diperhatikan. Nih salam, assalamualaikum warahmatullahi. Dihayati, karena ini salam ini kan kita doakan orang. Kita doakan orang keselamatan, masa salam pas. Sebagaimana kita khusyuk doa, begitu juga ketika salam assalamualaikum warahmatullahi, kita doakan semua yang di kanan kita ini, dari kalangan malaikat, jin, manusia, semua mendapat keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan di samping doa tadi, hendaklah bahwa posisi salam yang pertama itu rukun. Jadi yang pertama ke arah kanan itu rukun hukumnya, wajib, jadi nggak boleh ditinggalkan. Adapun yang kiri itu ya itu hukumnya
sunnah. Maka seumpama nih kita sholat, kemudian kita duduk, tahiyat akhir kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngentut, nggak usah lanjutkan, karena kita sudah selesai yang fardu ya sudah. Kalau kentut ya nggak usah dilanjutkan. Tetapi ke orang assalamualaikum dia batal kentut kok dia lanjutkan, dosa besar dia. Karena dia sholat dalam keadaan tahu dirinya batal, mempermainkan sholat namanya. Kalau seumpama dia tahu hukum seperti ini misalnya, kalau orang batal tahu rukun itu salam di kanan saja, yang sunnah ini ke kiri sunnah. Seumpama kita batal di tengah-tengah salam kita ke kanan, tidak usah kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan berarti kita sholat dalam keadaan tidak punya hadas, ngolok namanya. Dan juga sholatnya tidak akan sah jadinya. Karena apa? Dia masih dalam keadaan mengerjakan sunnah sholat, sementara dia sudah hendak ada wudu, batal. Kan syarat sahnya sholat itu suci. Makanya kalau kita assalamualaikum batal ya sudah, tidak usah dilanjutkan, langsung selesai sudah. Karena itu sunnah, selesai sudah. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buang hajat kentut, mari melanjutkan. Berarti dalam keadaan masih sholat dia sudah hadas. Maknanya apa? Sholatnya batal dan juga bisa dikategorikan ngolok nanti itu. Sholat tanpa wudu. Kalau dia tidak tahu ya mungkin tidak apa, bisa dia ulang. Tapi kalau dia tahu sengaja, kalau dia sholat dalam keadaan tidak ada wudu, nah mempermainkan namanya. Paham ya? Kemudian juga tidak mengganti bacaan-bacaannya. Bacaan yang ada itu ya seperti itu tadi disebutkan, assalamualaikum warahmatullahi. Enggak usah menggantinya salamullahi alaikum, walaupun mungkin maknanya sama. Salamullahi alaikum, keselamatan dari Allah atas kamu, makna sama tapi jangan dirubah. Nah, assalamullahi alaikum atau salami alaikum, tidak usah dirubah kayak begitu. Sebagaimana waridnya dari hadis, dari riwayat para ulama yang dari hadis seperti itu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Nah itu yang perlu diperhatikan. Paham? Ketahui bahwa salam adalah yang kanan itu hukumnya fardu, yang fardunya statusnya fardu, yang derajatnya itu di rukun qauli, maka mesti diucapkan minimal didengar telinga kita, kemudian harus fasih benar sebagaimana fasihnya baca Fatihah kita. Kemudian yang pertama itu rukun, yang kedua itu sunnah. Seumpama tadi penjelasan kita batal di saat kita ke kanan, yang tidak usah dilanjutkan. Kemudian hendaklah jangan ditambah-tambah, diganti-ganti. Salamullahi alaikum atau salami alaikum, jangan. Walaupun mungkin ya maknanya sama, tapi jangan dulu. Paham ya? Kemudian sunnahnya juga dalam salam ini apa? Seperti tadi, di antara sunnah salam ini walaupun yaitu kita menambahnya dengan warahmatullah. Walaupun ya cukup dikatakan cukup dengan kita mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum cukup memang. Tapi sunnahnya ditambahkan warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Tidak usah ditambah wabarakatuh. Nah, malah itu nanti enggak sunnah jadinya. Nah, kalau mau sempurna, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kapan kita tolehkan muka, ini penting ini. Kata para ulama dalam kitab-kitab fikih, kita tolehkan muka kita itu kapan? Pas lapat kumnya itu. Pas kita khitabkan ke orang yang kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, bukan assalamualaikum warahmatullahi. Boleh kena salam ada nang mana? Assalamualaikum warahmatullahi, bukan. Walaupun sah, tapi kita mau kan yang tertib, yang sesuai dengan arahan, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan aturan-aturan. Maka para ulama itu mengarahkan kapan kita toleh muka ketika kita memang khitabkan untuk orang atau untuk hamba Allah, baik dari kalangan manusia, jin atau malaikat. Kapan? Pas lapat kumnya. Assalamu masih kita hadap depan. Pas kumnya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan assalamualaikum warahmatullahi. Bukan salam atau ada muana. Sah, cuman kurang sempurna. Paham ya? Nah, pas lapat kumnya itu baru kita tolehkan.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham? Itu perlu kita perhatikan. Kemudian cukup muka saja, ya, muka saja yang ditolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup, seumpama kita bisa ngelihat yang sana sudah sampai pojok itu cukup sudah. Assalamualaikum. Tidak usah sampai kita mau, tidak usah. Atau lagi, apalagi ada lagi yang lebih parah lagi. Assalamualaikum, marah dengan hidok. Arane ngono. Marah dengan sang ngintip. Assalamualaikum. Tidak usah, biasa saja. Muka saja sudah tegak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Pahamnya? Tidak usah terlalu belakang sampai nanti kalau belakang ini parah-parah takutnya kita dada ini. Ini kalau dada ini menghadap yang bukan kiblat, seketika itu batal sholat. Jadi yang menghadap kiblat wajib itu dada. Yang namanya sholat itu mesti menghadap kiblat. Menghadap kiblat apanya? Dada ini jangan sampai tidak menghadap kiblat. Kalau muka tidak apa-apa. Makanya salam itu kalau nggak menghadap kiblat, muka kita tidak apa-apa. Assalamualaikum kan tidak menghadap kiblat. Tapi kalau dada, nanti salam itu assalamualaikum sebegini, itu kiblatnya ke sana jadinya. Kalau sampai begitu caranya batal sholatnya nanti. Ada nih dengan semua assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dadanya sudah nggak menghadap kiblat itu karena terlalu berlebihan dalam salam. Cukup muka kita saja assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak usah sampai assalamualaikum sampai tangan ini kesini. Kalau sudah begini ini batal sudah. Seketika itu batal karena apa? Posisi dadanya sudah tidak menghadap kiblat. Paham ya? Nah, jangan sampai assalamualaikum. Dadanya itu sedang tidak menghadap kiblat ke sana jadinya. Nah, itu nanti jadi sholatnya batal. Kemudian juga di antara dua salam itu disunahkan ada saktah. Saktah itu di sini disebutkan wa yusannu inda ityadihi bil marrataini ay yafsila bainahuma bi saktatin kama sarraha bi al-Ghazali fil Ihya. Jadi disunnahkan saktah. Saktah itu apa? Istirahat di saat salam yang pertama dan kedua itu assalamualaikum warahmatullahi. Ndot dulu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Harus disaktah. Selepas salam yang pertama itu istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun berapa detik gitu. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Ini sunnah hukumnya supaya lama sempurna lagi. Dendek. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tamarok sading uber-uberan arana. Saktah itu istirahat sebentar walaupun berapa detik gitu ya. 1, 2, 3 detik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Kemudian juga ya tadi, kemudian juga kita yang jadi makmum, itu hendaklah salam selepas selesai imam itu salam. Jadi salam kapan kita ucapkan salam makmum? Selesai imam salam yang kedua kalinya. Ya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai imam baru kita salam ke kanan. Itu yang benar. Ini arong-arongan kan imam nah. Sah-sah dan dakan dia berjulu imam, dakan dia berjulu imam. Lalu ketika imam assalamualaikum salam sah juga. Cuma yang paling sempurna itu kan mau sempurna. Kita mau beli barang itu mesti yang sempurna. Itu urusan barang. Nah, kurang detemiri sebekas-bekas. Gitu apalagi urusan sholat ini harus kita mau yang sempurna. Maka di antara salam yang sempurna apa kalau kita yang ngomong selesaikan kasih dulu imam itu selesai salam yang kedua kali baru kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai imam baru kita salam. Assalamualaikum. Paham ya? Jadi itu tertibnya supaya benar salam kita. Paham? Kemudian tidak perlu berisyarat dengan tangan. Ada nggak yang isyarat dengan tangan? Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang nih? Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang nih? Hah? Ada nih? Tapi ada enggak? Waalaikumsalam. Tapi ada nyeri ya? Tapi pernah ada. Kalau di musola itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya bagusnya nggak usah dikerjakan.
Karena ada riwayat daripada sahabat Nabi yaitu Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi sholat itu dekat Nabi itu ketika Nabi dekat orang sholat, ada seorang itu sahabat itu sholat sambil begini isyarat dengan tangannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi sabdakan, katakan kepada dia, ini diriwayatkan oleh sahabat Samurah, Jabir bin Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salam, Nabi salat di belakangnya orang salat atau berjamaah Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ada lihat sahabat itu kayak dia jawab salam Nabi itu dia gini kan tangannya. Maka Nabi sabdakan, idza sallama fis salati aw ma ahaduna yaminan wa shimalan. Jadi sesungguhnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ketika Nabi ucapkan salam, ada orang di dekat Nabi itu salat sambil berisyarat dengan kedua tangannya kiri kanan. Itu dia juga salam, ketika Nabi salam dia ikut salam sambil menggerakkan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan tangannya. Faqala Rasulullah SAW, maka ketika Nabi melihat itu Nabi bersabda, ma arakum ma li arakum tu'minu bi aidikum yaminan wa shimalan. Ma li arakum, kenapa aku melihat kalian ini berisyarat ketika mengucapkan salam dengan tangan-tangan kalian kiri ataupun kanan. Kenapa aku melihat kalian tadi itu sholat ketika salam ke kiri ginikan kanan, ginikan tangannya, ke kiri ginikan tangannya. Maka Nabi menegur, ka'annaha adnabal khailis sumusi, seolah-olah seperti adnabal khailis sumusi itu maksudnya seperti ekor kuda yang nggak bisa diam itu. Kenapa harus ikut salam tangannya begini? Diam saja tangannya. Kayak ekor kuda yang gerak-gerak itu. Fayakfi alaikum, maka cukup bagimu ayyaqulu assalamualaikum. Enggak perlu kalian gerak-gerakkan tangan kayak ekor kuda itu, enggak bisa diam. Cukup sudah ketika kamu salam, ucapkan saja salam tanpa perlu ngene-ngene, tanpa perlu gitu. Paham ya? Enggak perlu gini-gini, itu enggak perlu. Malah nanti kalau dia gerak lebih daripada 3 bisa batal sholat. Paham ya? Maka Nabi menegur sahabat tersebut, yakfi alaikum ayyakul assalamualaikum, cukup bagimu mengucapkan assalamualaikum tanpa perlu kamu gerakkan kedua tanganmu. Paham ya? Paham Pak? Oke, sebelum kita lanjutkan yang tanyakan dulu. Masih ada 7 menit. Nah, itu sedikit mungkin penjelasan mengenai salam. Jadi banyak hal yang perlu kita lihat sekitar salam mondok-ondok. Ada hal-hal yang perlu kita tahu. Kayak tadi itulah kurang lebih penjelasannya. Sebenarnya masih banyak penjelasan dalam setiap rukun-rukun sholat ini. Sehingga apa? Benar betul setiap gerakan sholat kita. Supaya apa? Sehingga sholat kita ini bisa mendatangkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, asbab keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Karena dengan sholat ini akan banyak datang kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan jika benar kita kerjakan. Tapi kalau sholat kita kerjakan semua maunya, semele-melenya, maka sholat ini malah akan menyebabkan kita ruwet masalah kita, gelap hati kita. Fawailul lil musallin, kecelakaan, kehinaan bagi orang sholat. Maknanya apa? Sholat tapi semau maunya, tidak diperhatikan sholatnya. Sholatnya jadi diancam. Ada nanti orang sholat itu sholatnya dilemparkan ke mukanya. Kenapa? Ya sholatnya tidak ngerti, nggak pakai ilmu, sehingga apa? Sholatnya itu dilemparkan ke mukanya. Maka supaya benar hendaklah sholat ikut aturan-aturan yang telah digariskan oleh para ulama, yang para ulama ngambil daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Kemudian sedikit, masih ada 5 menit.
ada perlu juga yang perlu kita perhatikan ketika salam, sebelum salam itu. Jadi sebelum salam itu kita disunahkan baca doa. Ada doa-doa yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Ada beberapa doa yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Namanya kita sholat ini kan banyak memuji Allah. Dari awal kita memuji Allah, dari takbir Allahu Akbar, kemudian kita baca Al-Quran, kita baca macam-macam salawat, memuji, bertasbih subhana rabbiyal azim. Maka hendaklah sebelum kita tutup dengan salam, hendaklah kita di akhir-akhir sholat itu sodorkan permintaan, sodorkan proposal permintaan. Cepat diterima nanti, karena dari awal sholat kita memuji Allah terus. Maka sebelum salam itu, sebelum kita salam, minta kepada Allah. Allah senang itu, minta. Maka Nabi itu selalu sebelum salam itu doa Nabi itu. Ya, seperti alamin innaka hamidum majid, itu doa di situ. Mana ada beberapa doa, termasuk diantaranya ada 5 jenis doa yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Nanti doa penting ini. Itu doa minta diselamatkan dari fitnah azab kubur, azab api neraka, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah dajjal. Ini Nabi enggak pernah tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih dajjal. Nabi enggak pernah tinggalkan itu. Sampai Imam Ahmad ibn Hanbal itu mewajibkan membaca doa ini ketika sholat. Kok enggak dibaca, enggak sah sholatnya? Karena Nabi memang enggak pernah tinggalkan doa minta Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku minta perlindungan dari azab kubur. Kubur ini kan mengerikan. Kalau orang sudah bisa selamat dari fitnah kubur, insya Allah perjalanan selanjutnya mudah. Innal qabra awan manzilatan min manazil akhirah. Kubur ini persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Wa man naja fiha fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat dari kubur ini, selepasnya selamat nanti. Kalau sudah di kuburnya banyak proses, ditanya nggak bisa, apalagi nanti di mahsyar, di sirat, di mizan, tambah ruwet lagi. Maka Nabi minta supaya diselamatkan dari fitnah kubur. Wa min fitnatin nar, dan juga minta daripada wa min adzabin nar, daripada siksa neraka. Neraka ini kan ngeri. Dan ini tetamu neraka sebesar kedelai doang, tarik kapi neraka nih, bara kapi neraka di dunia ini akan hangus. Apalagi sampai tetamu neraka. Ini sebesar biji kedelai itu aja ditaruh bara api neraka itu di dunia ini, semua tidak ada kehidupan sudah. Apalagi kita masuk neraka, apalagi sebesar kelereng, apalagi sebesar buah kelapa, hancur sudah langsung. Maka itulah kita diminta, Nabi saja minta itu. Manusia yang maksum, yang suci, minta diselamatkan dari azab kubur, azab neraka, apalagi kita. Kemudian minta daripada selamatkan dari fitnah kehidupan. Fitnah kehidupannya apa? Ya sudah ini. Fitnah kehidupan itu apa? Kita punya hati enggak pernah bisa tenang, rezeki kita ini selalu bermasalah, kemudian banyak musuh kita, kemudian anak istri kita sudah diatur, kemudian pikiran kita sumpah, itu semua fitnah dunia. Punya kawan-kawan yang kurang ngajar, khianat, pokok susah. Nah, itu fitnah dunia itu. Maka minta ketika sebelum salam itu minta diselamatkan dari fitnah-fitnah kehidupan. Kemudian juga minta dari selamat dari fitnah kematian. Apa itu maksudnya fitnah kematian? Ketika kita mati itu tidak ada tanggungan. Mati dalam keadaan tidak ada tanggungan hutang, mati dalam keadaan tidak ada permusuhan. Karena kalau kita punya fitnah dalam kematian ini nanti ribet. Kita mati lagu luwek dengan masih hak dengan situ bayit, situ zalimi, itu kan mati dalam keadaan kena fitnah namanya. Kita mati lagu masih meninggalkan utang banyak, mati meninggalkan anak-anak yang kurang ajar. Maka perlu kita doa minta kepada Allah diselamatkan dari fitnah kematian. Termasuk juga ya selamat dari kubur dan sebagainya. Kemudian juga minta selamat dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal ini memang dajjal di akhir zaman nanti akan keluar. Mungkin kita nggak ketemu, tapi fitnahnya sudah sampai sekarang sudah ada, sudah banyak. Maka apa? Minta kepada Allah. Maka 5 hal ini jangan sampai kita tidak minta ketika sempatkan dia. Ketika fil alamin ini mau sholat sendiri, mau berjamaah, mau sholat duha, tahajud, sebelum salam itu sempatkan. Pendek ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih dajjal. Baru salam. Itu Nabi enggak pernah tinggalkan. Itu Nabi.
Seperti yang katakan tadi Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan itu. Bahkan seorang ulama namanya Al-Imam Tawus. Imam Tawus ini kalau ada santrinya, muridnya kok enggak baca itu doa ini ketika tahiyat akhir ini, sudah ada tambah dan doa ini, ditanya kamu sudah baca doa itu, ulangi sholatmu. Dianggap enggak sah sama beliau sholat. Karena Nabi memang enggak pernah tinggalkan. Imam Tawus itu orang terkenal di masa tabi'in dulu. Dia tanya anaknya, kamu tadi baca doa itu enggak? Ulang sholat. Santrinya ditanya, kamu baca? Ulang sholat. Karena mengatakan pentingnya kalau sudah 5 hal ini kita diselamatkan oleh Allah, selamat sudah dunia akhirat. Fitnah dunia, fitnah dunia, fitnah akhirat, siksa kubur, siksa neraka, selamat di fitnah dajjal, selamat sudah. Soalnya dia pendek. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Apa? Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia dalam hati, dalam hati dia ini, ya Allah lindungi aku, jangan batal sembahyang itu nanti, jangan pakai bahasa Indonesia, cukup dalam hati, paham? Ya itu yang di sedikit tambahan, cukup misalnya ya. Nah, sudah azan ini, dan juga penting juga di sini Nabi juga ada satu hal juga nggak pernah beliau tinggalkan, minta supaya ketika tahiyat itu diselamatkan mati tidak membawa utang. Allahumma inni a'udzubika minal maghram, yaitu mati dalam kita menanggalkan utang. Karena kalaupun soleh kita kayak apa, tidak akan bisa naik amal kita sebelum utang kita diselesaikan di dunia. Ini namanya utang ini kecil besar semiliar kan serupa ya pada. Makanya hati-hati. Maka doa supaya mati kita bersih dari utang. Yughfar lisyahid kulla dzambin illa dain. Orang mati syahid ini kan pasti surga sudah. Diampuni semua dosanya orang syahid itu yang berjuang li ilal kalimatillah. Lalu lamun masih berutang walaupun serupiah dia diampuni. Ini syahid loh. Nah, makanya jangan sampai, maka doa supaya Allah matikan kita tanpa punya tanggungan bersama muslim itu khusus utang. Cukup bersama ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini kita bisa pahami dan kita bisa amalkan sampaikan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'adlillah. Subhanallah.